Alhamdulillah, Alhamdulillah malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi muhkami kitabih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semaksimal mungkin, takwa dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan ketakwaan, amal ibadah yang kita lakukan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk dan rupa. Semuanya memiliki karakteristik, sifat, keistimewaan dan kekurangannya masing-masing. Dan semua Allah ciptakan berbeda agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Kita semua umat Islam yang tinggal di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan keberagaman yang sangat kaya di negeri ini. Mulai dari bahasa, agama, dan adat istiadat. Maka kita harus bisa menjaga keberagaman tersebut dengan persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai berpecah belah dan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan persatuan, namun juga melarang bahkan mengancam dengan sangat keras orang-orang yang bercerai-berai. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Quran Surat Al-Imran ayat 105. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat mulia dalam Islam. Sebab persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan munculnya kebersamaan, kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama makhluk. Hal yang demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matillahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fallafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraannya. Sebagai digambarkan dalam firman-Nya, Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Artinya,
mereka diliput kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah dan tali hubungan kepada sama manusia. Surat Al-Imran ayat 112. Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliput kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya, satu dengan lainnya. Karena sikap persaudaraan dan kesatuan yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan. Masyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam sendiri, ikatan persaudaraan dikenal dengan berbagai macam kompleks, seperti persaudaraan antar kerukunan, ukhuwah nasabiyah, persaudaraan sama manusia, ukhuwah basyariyah, persaudaraan setanah air, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minu ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang umatnya dengan mendiamkan sesama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Na'udzubillah min zalik. Jika kita meniru suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada bermusuhan. Rasul mengajarkan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin, mempersatukan berbagai kabilah di Arab, ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita semua umat Islam perlunya menekan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama, hingga bahasanya. Karena kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita saling bersinergi, menjaga, menghormati, dan memuliakan satu sama lain agar dapat menjalani hidup dengan penuh damai, harmonis, dan tentram. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ala ukhbirukum bil mu'min, al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiri man hajara qataya wa zunub. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada bersabda, maukah kalian ku beritahu pengertian mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberikan rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Sedangkan muslim ialah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Sementara mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berhijrah atau muhajir ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Demikianlah khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menjadikan kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga kita semua akan hidup dalam persaudaraan yang damai, tentram dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.